Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar hari ini ya. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dulu dan melakukan pembiasaan pagi seperti biasanya. Berdoa mulai. Selesai. Lalu jangan lupa untuk melakukan pembiasaan pagi di rumah karena sekarang lagi pandemi. Jadi kalian harus selalu melakukan pembiasaan pagi di rumah ya, sendiri-sendiri. Jangan lupa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, kemudian menyebutkan Pancasila dan melakukan Mars PPK, menyanyikan lagu Mars PPK, tepuk PPK dan salam PPK. Oke. Sebelum masuk ke materi yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini, Bu Guru mau tanya dulu ke kalian tentang materi sebelumnya, materi pada pertemuan sebelumnya. Materi apa yang sudah kita pelajari pada hari sebelumnya? Ada yang ingat? Ya, materi tentang keragaman agama atau bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada berapakah agama yang ada di Indonesia? Ada? Ya, ada 6. Benar sekali. Coba sebutkan apa saja sih ke-6 agama tersebut. Yang pertama, oke, benar. Yang pertama yaitu Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Protestan. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Oke, itu adalah ke-6 agama yang ada di Indonesia. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas materi yang tidak jauh beda dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keragaman. Tapi hari ini kita akan membahas tentang keragaman suku, bahasa, dan budaya mereka. Oke, ada yang punya teman yang berasal dari daerah lain? Ada? Ya, pasti ada ya. Jadi di Indonesia itu kan ada banyak sekali bermacam-macam suku, dan tiap suku itu biasanya mempunyai bahasa mereka sendiri dan budaya mereka sendiri, seperti itu. Oke, keragaman di Indonesia itu meliputi apa saja? Ya, meliputi keragaman agama, budaya, suku, bahasa. Oke, benar sekali. Coba sekarang Bu Guru mau tanya ke kalian dulu. Sebutkan satu suku saja yang ada di Indonesia. Suku apa itu? Suku? Ya, kita ini adalah suku Jawa. Nah, suku Jawa. Suku Jawa itu bahasanya apa, anak-anak? Bahasanya bahasa Jawa, benar. Budaya mereka biasanya apa? Budaya orang Jawa itu sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya misalnya ada yang namanya ruat desa atau bersih desa. Terus kadang itu kalau ada orang yang lagi hamil 7 bulan itu biasanya 7 bulanan, atau orang Jawa nyebutnya tingkepan, seperti itu. Oke? Karena di Indonesia itu bermacam-macam sekali suku, bahasa, dan budayanya. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi. Ada yang tahu sikap toleransi itu apa? Iya, sikap toleransi itu adalah saling menghargai. Jadi saling menghargai, saling menghormati terhadap suku lain, terhadap bangsa lain. Jadi kita tidak boleh berpikiran kalau suku kita itu adalah yang paling bagus, yang paling sempurna di antara suku-suku semuanya. Tidak boleh seperti itu, karena di Indonesia itu bermacam-macam sukunya. Jadi kita harus saling menghargai mereka, saling menghormati mereka. Kalau mereka sedang melakukan budaya mereka, kita sebaiknya tidak membuat kericuhan ya, tidak membuat keributan, tapi kita mendukung, melihat, atau kalau bisa ikut berpartisipasi. Itu bagus sekali loh anak-anak, sikap seperti itu. Oke, setelah ini Bu Guru akan memberikan kalian sebuah cerita. Coba kita baca bersama-sama ya anak-anak ceritanya. Bu Guru ambil keragaman tentang bahasa daerah.
Di Indonesia terdapat lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Di Papua terdapat sekitar 250 bahasa daerah yang digunakan sehari-hari. Di Provinsi Maluku terdapat 233 bahasa daerah. Di Sulawesi ada sekitar 105 bahasa daerah. Di Kalimantan terdapat 77 bahasa serta 53 bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Sumatera terdapat 38 bahasa daerah dan 9 bahasa daerah berkembang di Jawa dan Bali. Beberapa bahasa daerah yang kita kenal misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Makassar, Padang, Papua, bahasa Sasak, bahasa Madura, bahasa Semawa, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, dan masih banyak lagi. Oke, dari paragraf tersebut, mari kita tentukan gagasan pokoknya. Oh iya, gagasan pokok itu apa, anak-anak? Iya, gagasan pokok itu adalah sebuah topik yang akan dibahas pada suatu paragraf tersebut. Biasanya letaknya itu ada di awal kalimat, di tengah, ataupun di akhir. Oke, pada paragraf ini atau pada cerita ini di manakah gagasan pokoknya? Iya, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu di Indonesia terdapat lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Itu adalah gagasan pokok pada cerita ini. Oke. Nanti setelah ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Memahami semua materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Tugas untuk kalian yaitu buatlah karangan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tidak usah banyak-banyak, cukup maksimal 5 paragraf saja ya, minimal 3 paragraf. Oke, minimal 3 paragraf, maksimal 5 paragraf saja. Kalian buat dan kalian tulis di kertas folio. Setelah kalian membuat karangan tersebut, kalian tentukan gagasan pokok pada karangan kalian. Kalian tulis di bawah ceritanya. Jadi pada paragraf pertama gagasan pokoknya apa, pada paragraf kedua gagasan pokoknya apa, pada paragraf ketiga dan seterusnya gagasannya apa, kalian tulis di bawah ceritanya atau setelah ceritanya. Oke? Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kalian tetap jaga sikap toleransi kalian kepada orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan bahasa dengan kalian. Tidak boleh saling menghina ataupun saling mengejek karena kita adalah satu kesatuan, yaitu seperti semboyan pada bangsa Indonesia. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oh iya, sebelum Bu Guru akhiri, adakah yang ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini? Kalau ada, nanti kalian bisa chat Bu Guru ya di nomor WhatsApp Bu Guru. Seperti biasanya kalian tanyakan di situ. Kalau misal ada materi yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Tidak usah sungkan ataupun takut ya anak-anak ya. Oke? Sekian dari Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi